Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gelas ada sedotan. Anak-anak Spamdalas pinternya kebangetan. Apakah kalian siap mempelajari bahasa Arab bab kedua ini? Oke, siapkan panca indera kalian, karena semua ilmu itu didapat melalui panca indera kita, manusia makhluk yang sempurna. Bahasa Arab bab 2, Al-Udiyah, penyembelihan. Sebelum kita memulai pembahasan bab 2, marilah kita mengulas kembali materi bab 1. Munazomatun sama dengan organisasi. Ata'alamu sama dengan aku belajar. Al-Mujtamiu sama dengan masyarakat. Tasa sama dengan berusaha. I'adatun sama dengan mengembalikan. Hadafun sama dengan tujuan. Musahamatun sama dengan kontribusi. Sanatun sama dengan tahun. Tahdifu sama dengan bertujuan. Ta'liyimu sama dengan pendidikan. Ad-diinu sama dengan agama. Tajdidun sama dengan pembaharuan atau pemurnian. Al-hurufatu sama dengan hurufat. Al-bidau sama dengan bitah-bitah. Al-mustashifayatu sama dengan rumah sakit. Al-hikmatul ijtimaiyatu sama dengan pengabdian sosial. Ta'asasa sama dengan mendirikan. Intasyaro sama dengan tersebar. Lanjut ke slide berikutnya. تأسست جمعية المحمدية في 18 نوفمبر سنة 1912 على يد الشيخ أحمد دحلان في يوكياكرتا. هدفها تجديد الدين وإزالة البدع والخرافات، وتعليم الناس بالإسلام الصحيح. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Tujuannya adalah memperbarui dan memurnikan agama serta menghilangkan bitah-bitah dan khurafat-khurafat, serta mengajarkan pada orang-orang tentang ajaran Islam yang benar. للمحمدية مساهمات في المجتمع، لها آلاف المدارس والجامعات والمستشفيات في كثير من المناطق في إندونيسيا. Muhammadiyah memiliki kontribusi di masyarakat, yaitu adanya ribuan sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit di berbagai penjuru di Indonesia. اهتمت المحمدية بمجال التعليم والشؤون الاجتماعية والدعوة، وقامت ببناء العديد من المدارس والجامعات والمستشفيات ودور الأيتام والمساجد في جميع أنحاء إندونيسيا. Muhammadiyah berfokus pada bidang pendidikan serta urusan-urusan sosial dan dakwah. Muhammadiyah mendirikan bangunan-bangunan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, dan masjid-masjid di banyak penjuru Indonesia. Fi'il mudhorik adalah kata kerja untuk menunjukkan suatu perbuatan sedang dilakukan atau akan dilakukan, seperti yaktubu, dia laki-laki sedang menulis, yaktubani, mereka berdua laki-laki sedang menulis, yaktubuna, mereka laki-laki sedang menulis, taktubu, dia perempuan sedang menulis, taktubani, mereka berdua perempuan sedang menulis, yaktubekna, mereka perempuan sedang menulis, aktubu, saya sedang menulis, naktubu, kita sedang menulis. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang udiyah atau penyembelihan. Berikut ini ada mufrodat atau kosakata berbahasa Arab. Gonamun, kambing, bakorun, sapi, anamun, binatang ternak, yasbahu, menyembelih, udiyatu, penyembelihan, lahmun, daging, ru'yan, mimpi, al-akoribu, sanak kerabat, al-fukorou, orang-orang fakir. Al-ibilu, unta. Coba sesuaikan gambar-gambar tersebut dengan kosakata bahasa Arabnya yang tepat.
الأضحية بينبلهن الأضحية هي ما يذبح من الأنعام في يوم العيد تقربا إلى الله تعالى. يذبح الأنعام كالبقر أو الغنم أو الإبل، ويسن أن يأكل المسلم من لحمها ويوزعها على الفقراء والأقارب. Penyembelihan, udhiyah, penyembelihan, adalah apa yang disembelih di antara binatang ternak pada hari raya, Id, sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Binatang ternak yang disembelih itu seperti sapi, atau kambing, atau unta. Dan bagi orang muslim itu disunahkan memakan dagingnya dan membagikannya kepada orang-orang fakir dan sanak kerabat. يشرح الإسلام أصل الأضحية في القرآن الكريم، وهي أن إبراهيم رأى في منامه رؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل فاستشاره ووافق إسماعيل، وعندما ألقى إبراهيم ابنه على وجهه لذبحه. ويقال جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس، والله أعلم. واستبدل الذبح بالغنم الأبيض. أما الأدلة من القرآن الكريم منها: فصل لربك وانحر، الكوثر، 2. Islam menjelaskan dasar penyembelihan itu dalam Al-Quran yang mulia, yaitu bahwa Nabi Ibrahim bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Lalu beliau, Ibrahim, minta pertanda kepadanya, Ismail, dan Ismail menyetujuinya. Dan ketika Ibrahim menyerahkan anaknya di atas wajahnya untuk menyembelihnya, ada yang berkata, menjadikan antaranya dan antara tenggorokannya, dengan sebilah pisau, Allah yang lebih mengetahui. Dan kemudian mengganti sembelihan itu dengan kambing putih. Adapun dalil dari Al-Quran yang mulia adalah, maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan teks sebelumnya. Apa itu udhiyah? Apa yang disembelih dalam udhiyah? Mengapa binatang ternak itu disembelih pada hari raya, Id? Apa yang disunahkan dalam udhiyah? Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan anaknya bernama Ismail? Letakkanlah kata yang sesuai. Udhiyah adalah penyembelihan, hewan yang disembelih. Orang Muslim disunahkan untuk memakan. Nabi Ibrahim melihat dalam tidurnya. Islam menjelaskan dasar udhiyah di dalam. الأضحية هي ذبح الأنعام في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق تقربا إلى الله.
Udhiyah adalah penyembelihan binatang ternak pada saat hari raya, Id dan hari Tasyrik sebagai pendekatan diri kepada Allah. أصل الأضحية وهي أن إبراهيم رأى في منامه رؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل. Dasar Udhiyah adalah bahwa Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya bahwa beliau menyembelih anaknya, Ismail. شروط الأضحية هي الأنعام سليمة من العيوب وبالغة سنا معينا. Syarat Udhiyah adalah binatang ternak yang sehat dari cacat, dan usianya mencapai 1 tahun. يجب أن تكون الأضحية من البقر أو الغنم أو الإبل. Udhiyah harus berupa sapi atau kambing atau unta. Berilah di dalam gambar apel itu tanda, atau sohih, bila benar, dan, atau khotok, apabila kalimat ini salah. 1. الأضحية هي ذبح النبات. 2. شروط الأضحية أن تكون الأنعام سليمة من العيوب. 3. أصل الأضحية وهي أن إسماعيل رأى في منامه. 4. استبدل الذبح بالغنم الأسود. 5. الأضحية هي ذبح الأنعام تقربا إلى النبي. Fi'il madi adalah kata kerja, berbahasa Arab, yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada masa lampau, telah. Biasanya, banyak harokat fathah-nya. Seperti kata, akala, telah makan, syariba, telah minum, darosa, telah belajar, zahaba, telah berangkat, zabaha, telah menyembelih, samia, telah mendengar, istabekdala, telah mengganti, istahama, telah mandi, wafako, telah menyetujui, sola'a, telah solat, dan ko'ola, telah berkata. Perhatikanlah perubahan pada fi'il madi berikut ini. Ketika domir atau kata ganti subjeknya diganti, maka pada fi'il madinya ada perubahan. Perhatikan perubahan fi'il madi itu pada tambahan huruf di akhir kata. Seperti, huwa, zahaba, dia laki-laki telah pergi. Hiya, zahabat, dia perempuan telah pergi. Anta, zahabta, kamu laki-laki telah pergi. Anti, zahabati, kamu perempuan telah pergi. Ana, zahabtu, saya telah pergi. Nahnu, zahabna, kita atau kami telah pergi. Nah, apakah sekarang sudah bisa memahaminya? Sekarang, coba kalian jawab titik-titik pada kolom yang kosong berikut ini. Bagaimana cara menjawabnya? Ubahlah fi'il madi ini disesuaikan dengan perubahan domir kata ganti subjeknya.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر